Yang Jen. Awan hitam mengerubungi langit. Angin bertiup kencang, dan hujan turun dengan derasnya. Kota itu tengah dirundung badai. Di halaman kediaman yang di kota Kroyan, terlihatlah cahaya yang berpijar dari lampu minyak yang berkerlap di dalam sebuah ruangan, membayang para sosok yang bergerak di dalam. Tuan, meski Anda adalah putra tertua keluarga yang, ayah Anda masih menyimpan dendam kepada Anda sejak nyonya meregang nyawa ketika melahirkan Anda. Lebih lagi, Anda pun tak mampu lagi untuk berkultivasi karena kecelakaan 2 tahun yang lalu itu. Saya tak bermaksud memancing Anda, tetapi kedudukan Anda dalam keluarga tidak sebagus dulu. Sepertinya, dalam ruangan itu, lampu minyak itu berkertak, dan perabotan antik di dalamnya sangatlah elok. Namun, suasana dalam ruangan itu diselimuti oleh kesedihan tak kasat mata. Ada seorang wanita berkulit terang dengan wajah yang mungil dalam balutan gaun panjang yang polos, rambut hitamnya yang halus menjuntai di dadanya. Pada saat ini, wanita itu menatap seorang pemuda yang bersandar di kursi malas dengan tatapan yang tak berdaya. Pemuda itu berwajah tampan. Hidungnya yang mancung dan sepasang alis tebalnya membuat wajah pemuda itu memancarkan aura kepahlawanan yang tak terlihat. Namun, kernyit yang ditunjukkan oleh pemuda itu membuat orang-orang mengkhawatirkannya. Cayun, maksudmu aku harus menerima pernikahan ini karena aku telah menjadi seorang pria yang tak berguna? Pemuda itu membuka matanya dengan malas dan melirik wanita yang berdiri di hadapannya. Tidak, Tuan. Saya tak bermaksud begitu. Cayun dengan cepat menggeleng dan membantahnya. Saya telah menjadi pembantu Anda sejak saya masih kecil, dan saya mengharapkan kehidupan yang bahagia bagi Anda. Tapi, ayah Anda telah membuat keputusan atas pernikahan Anda. Anda akan dihajar sampai mati jika Anda berani menolak. Meskipun pernikahan ini akan membuat Anda sengsara, saya tak ingin melihat Anda mati sebab Anda sangat berharga dalam kehidupan saya. Cayun tak berani menatap mata pemuda itu, tetapi matanya sudah memerah saat dia mengutarakannya. Semua orang merasa iri dengan anak-anak dari keluarga kaya raya, dan mereka pun berharap mereka lahir dalam keluarga-keluarga seperti itu. Namun, apa keluarga seperti itu memang sebagus itu? Cayun bergabung dalam keluarga yang ketika dia masih belia, dan dia tumbuh besar sebagai pembantu pribadi dari Yang Jen, putra tertua keluarga tersebut. Siapa lagi yang lebih tahu tentang kekejaman dan kesengsaraan dalam keluarga kaya daripada wanita itu? Sebagai seorang ahli kultivasi di kota Kroyan, Yang Jen telah mencapai alam pembuluh tali tingkat 7 pada usia 15 tahun. Pada saat itu, dia masih memiliki kedudukan di dalam keluarganya. Namun, keadaan berubah sejak kultivasi pemuda itu bermasalah pada 2 tahun silam. Kedudukannya pun merosot drastis. Apa yang dia ucapkan tak lagi berarti, dan dia pun bahkan tak boleh menentukan pernikahannya sendiri. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam biasanya. Namun, semuanya berubah ketika kepala keluarga Li, keluarga yang sama berkuasanya dengan keluarga yang di kota itu, datang berkunjung. Sang kepala keluarga Li datang berkunjung untuk membahas perjodohan. Pria itu hendak menjodohkan putri ketiganya yang nakal bernama Liun Shan. Berbicara tentang Liun Shan, hampir semua orang di kotanya tahu tentangnya. Ada yang berkata kalau dia telah meniduri begitu banyak pria, dan ini pun bukanlah sesuatu yang baru di telinga warga kota Kroyan. Siapa yang ingin bertunangan dengan wanita yang seperti itu? Namun, tanpa diduga, ayah Yang Jen langsung menyetujui perjodohan ini setelah melihat mahar yang ditawarkan keluarga Li. Ayahnya menyatakan kalau pertunangan itu secara resmi akan diselenggarakan dalam 3 bulan. Inilah kehidupan nyata dalam keluarga kaya. Saat seseorang dianggap tak berguna, dia pun hanya dapat ditukar demi menguntungkan keluarganya. Kembali ke inti pembicaraan. Ketika Yang Jen mendengar ucapan Cayun, pemuda itu nyaris tak bisa menahan tawanya. Haha, Cayun, kau pikir aku selemah itu, ya? Bukannya ini hanya sebuah pernikahan. Untuk apa aku berkeluh kesah tentang hal ini? Kau terlalu memikirkannya. Saya terlalu memikirkannya. Menatap Yang Jen dengan tidak percaya, Cayun merasa dia tak mampu lagi memahami pemuda itu. Apa wanita itu memang terlalu memikirkannya? Tapi, itu tak mungkin. Dia sangat mengenal Yang Jen. Jika hal seperti ini terjadi pada pemuda itu, maka Yang Jen pun lebih rela mati daripada menerimanya. Namun, setelah memikirkan kecelakaan yang terjadi padanya 2 tahun silam yang sangat memengaruhi Yang Jen setelahnya, wanita itu sedikit percaya dengannya. Tuan, apa Anda memang baik-baik saja? Tanya Cayun lagi dengan khawatir. Aku memang baik-baik saja. Yang Jen mengangguk lalu berkata, kembalilah tidur. Waktu sudah larut. Aku pun harus tidur sekarang. Saat dia mengatakannya, Yang Jen menguap seakan dia memang sudah mengantuk. Baiklah kalau begitu. Tuan, tolong jangan berbuat gegabah. Sampai jumpa besok. Waktu memang sudah larut. Setelah mengingatkan pemuda itu, Cayun berbalik pergi. Saat Yang Jen melihat Cayun meninggalkannya, keletihan pada wajah pemuda itu perlahan hilang dari wajahnya dan digantikan dengan rasa damai. Matanya terang, dan dia sama sekali tak terlihat hendak tidur.
Dia dengan santai mengambil buku berjudul Berita Janggal di atas meja, membuka halamannya, dan melihat sebuah anekdot yang tertulis di dalamnya. 2 tahun lalu, sang ahli alkimia Priang, salah satu dari 3 master alkimia, dibunuh dengan petir 9 langit karena telah menyempurnakan pil obat terlarang. Hal ini mengguncang seluruh dunia. Omong kosong. Dengan senyuman menghina, pemuda itu membuang buku itu ke dalam perapian. Dia mungkin akan menganggap berita lain dengan serius. Namun, tak ada yang lebih tahu dibandingkan dirinya tentang hal ini sebab dialah ahli alkimia Priang yang mati tersambar petir. Benar, dia telah terlahir kembali. Dulu, teknik kultivasi paling misterius dalam alam kultivasi, panduan raja manusia, tiba-tiba muncul di dunia ini dan tanpa sengaja ditemukan oleh pria itu. Akibatnya, dia diburu oleh pasukan kuat yang berbeda-beda. Dia tak punya pilihan lain selain mengambil risiko dengan menyempurnakan pil obat terlarang yaitu pil reinkarnasi. Jika dia meninggal setelah 3 jam menenggaknya, dia tidak akan langsung ke surga. Sebaliknya, dia akan terlahir kembali dengan ingatan yang utuh dari kehidupan sebelumnya. Namun, ingatannya takkan kembali sebelum dia menginjak usia 16 tahun. Dia memperoleh metode penyempurnaan pil reinkarnasi itu dari sebuah buku kuno. Mustahil baginya untuk memperkirakan keberhasilannya. Namun, karena saat itu dia sedang dikepung oleh banyak orang dan tak bisa kabur, dia pun mengambil pilihan ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang salah. Dia tidak terlahir kembali. Alih-alih, dia merasuki tubuh seorang pemuda yang baru saja mati. Pemuda itu bernama Yang Jen. Nyatanya, Yang Jen yang sesungguhnya telah dibunuh 2 tahun sebelumnya. Karena dia sangatlah berbakat, dia dibunuh oleh musuh dari keluarga yang dalam sebuah konspirasi yang tak dia ketahui. Namun, Yang Jen pun belum juga mengetahui siapa pembunuhnya. Hah, bagaimana bisa orang bodoh pandai berkultivasi? Memikirkannya, pemuda itu menggelengkan kepalanya seraya menghela napas. Meskipun benar kalau pria yang kuat akan selalu dihormati, orang-orang harus mengerti kalau mereka pun bisa diserang oleh pihak-pihak yang tak cukup kuat yang iri dengannya. Inilah alasan utama pria itu berlaku seperti pria yang tak berguna selama 2 tahun dia menjadi Yang Jen. Dia melakukannya agar tak ada lagi musuh yang hendak membunuhnya. Untuk alasan kedua, pemuda ini pun memang tak berguna sekarang. Ini karena pembuluh talinya belum pulih sepenuhnya. 2 tahun silam, pembuluh talinya hancur seutuhnya. Selama 2 tahun, dia telah menyerap banyak kekuatan spiritual dari reinkarnasinya demi pemulihan. Dia pun belum juga selesai selama 2 tahun itu. Mungkin itulah alasan utama baginya untuk menjadi seorang pria tak berguna. Namun, tak peduli alasannya, masih ada benarnya. Sang ahli alkimia Priang telah terlahir kembali. Bab 2, Pembuluh Tali Terbaik. Di luar jendela, badai petir menggelegar. Yang Jen yang berada di dalam kamar itu memejamkan matanya dan berdiri tegak di atas ranjang. Dia sudah seperti ini setiap malamnya selama 2 tahun. Dia tidak pernah malas berkultivasi sekalipun. Hasil dari kultivasi kali ini akan memulihkan 8 dari 9 pembuluh tali miliknya. Hanya 1 yang tersisa sekarang. Terdapat 9 pembuluh tali dalam tubuh manusia. Dalam pembuluh tersebut terdapat 4 bagian luar dan 5 bagian dalam. 4 bagian luar ini mengacu pada keempat anggota gerak tubuh. Di setiap anggota tubuh itu terdapat 1 pembuluh tali. 5 bagian dalam mengacu pada kelima organ dalam tubuh, meliputi jantung, hati, limpa, dan ginjal. Ke-9 pembuluh ini disebut pembuluh tali. Susunan dari segala hal yang ada di dunia ini memiliki ke-9 pembuluh ini sebab pembuluh ini merupakan dasar dari kultivasi dan kehidupan. Perihal tahapan, kultivasi dibagi menjadi alam pembuluh tali, alam laut dalam, alam lapangan elixir, alam kekacauan, alam orang suci, alam penantang, alam kaisar, dan alam dewa. Masing-masing dari 8 alam ini akan dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap pemula, tahap menengah, dan tahap tinggi. Hanya alam pembuluh talilah yang menjadi pengecualian, di mana tahapan ini dibagi menjadi 9 tahapan. Cakupan kuat dari kekuatan spiritual. Tubuh Yang Jen tampaknya diselimuti oleh sebuah lapisan cahaya ungu. Pikiran pemuda ini terfokus pada hubungan antara alam laut dalam di dalam perutnya. Kekuatan spiritual kasat mata ini senantiasa mengalir masuk ke dalamnya. Aliran ini membuat pembuluh talinya menjadi lebih jelas dan terbentuk. Jika ini hanyalah pemulihan pembuluh tali sederhana, pemuda itu tidak akan membutuhkan hingga 2 tahun dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Malahan, pemulihan itu hanya akan membutuhkan waktu 2 pekan. Hanya saja, dia tak ingin membuat sekumpulan pembuluh tali yang biasa saja. Jika seseorang mampu melihat pembuluh talinya setelah pemuda itu berhasil memulihkan pembuluhnya, maka mereka akan tercengang. Dibandingkan orang biasa, pembuluh tali Yang Jen jauh lebih baik dalam kelebaran dan ketahanannya. Bahkan, terdapat sebuah lapisan cahaya yang melapisi pembuluh talinya. Benar saja, dia memang sedang membuat kumpulan pembuluh tali terbaik. Apa yang tidak diketahui orang kebanyakan yaitu bahwa kultivasi tidak hanya bergantung pada bakat seseorang, namun juga pembuluh tali orang itu. Bagi mereka,
tidak ada perbedaan antara pembuluh tali yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan mereka tidak tahu banyak tentang pembuluh tali. Sebagai salah satu dari 3 master alkimia, Yang Jen tahu persis seberapa pentingnya sekumpulan pembuluh tali dibandingkan dengan bakat. Terutama, bagi beberapa organisasi yang berkuasa, mereka hanya akan melihat kualitas pembuluh tali seseorang daripada bakatnya ketika hendak memilih murid mereka. Selama kau memiliki sekumpulan pembuluh tali yang bagus, tak peduli betapa buruknya bakat yang kau punya, kau selalu bisa mengakalinya dengan pengobatan. Namun, jika pembuluh tali seseorang tak sesuai standar, maka bakat orang itu tak akan berguna. Alasannya karena hal ini memengaruhi pilihan teknik praktik yang digunakan. Teknik praktik yang digunakan pun memiliki tahapan. Dari urutan paling bawah ke atas, urutannya adalah pangkat manusia, pangkat sihir, pangkat dunia bawah, dan pangkat surgawi. Dalam tiap pangkat pun terdapat tahapan pemula, menengah, dan tinggi juga. Orang dengan pembuluh tali biasa akan bisa menggunakan teknik praktik pangkat manusia dan bahkan pangkat sihir. Namun, mereka tak akan bisa menggunakan teknik praktik berpangkat dunia bawah dan surgawi. Hal ini karena teknik praktik pangkat dunia bawah dan pangkat surgawi akan membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu bukanlah kekuatan yang mampu ditahan oleh pembuluh tali biasa. Sekali digunakan, orang yang menggunakannya akan kesulitan menghentikan diri sebelum melukai musuhnya. Kualitas dari pembuluh tali dapat ditingkatkan dengan pil obat, tetapi pil-pil ini sangat jarang ditemukan. Harganya pun pastinya selangit. Organisasi-organisasi berkuasa pun bahkan tak mampu membeli obat seperti itu. Maka, mereka lebih memilih untuk merekrut murid yang memiliki pembuluh tali berkualitas bagus sejak awal. Karena dia sudah berpengalaman, Yang Jen memilih untuk memulihkan pembuluh talinya hingga berkualitas terbaik selama proses pemulihannya. Pemuda itu melakukannya tidak hanya karena saat ini merupakan waktu yang ia miliki sekarang memudahkannya untuk melakukannya. Dia pun melakukan hal ini karena panduan ajaran manusia. Dia mendapatkan panduan raja manusia ini di kehidupannya yang sebelumnya. Yang Jen telah menyimpan segalanya dalam ingatannya. Dia belum mulai berkultivasi, tetapi dia tahu kalau panduan raja manusia pasti merupakan sebuah teknik praktik pangkat surgawi. Dia bahkan berpikir kalau teknik itu berpangkat melampaui pangkat surgawi. Setiap dia terbayang dikejar-kejar oleh para bajingan itu seperti tikus yang berlarian di jalanan. Hatinya pun dipenuhi dengan amarah yang membara. Hal itu karena sebagian besar orang-orang yang ingin membunuhnya merupakan orang-orang yang telah dia selamatkan di masa lalu. Yang Jen takkan pernah memaafkan pengkhianatan mereka. Yang Jen pun tak merasa berlalunya waktu saat sedang fokus memulihkan pembuluh talinya. Fajar mulai menyingsing di langit timur dan suara samar-samar terdengar di halaman. Hanya pada saat itulah Yang Jen bangun dari pemulihan pembuluh talinya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Pemuda itu pun terlihat agak lelah. Penggunaan kekuatan spiritual yang banyak setiap harinya selama 2 tahun menyebabkan Yang Jen selalu kelelahan meskipun dia dulunya merupakan seorang ahli alkimia berkekuatan spiritual tinggi di kehidupan sebelumnya. Setelah meregangkan tubuhnya, Yang Jen beranjak dari tempat tidur. Dia membuka pintu dan melihat Cai-Yun yang sedang membersihkan halaman. "Tuan, Anda sudah bangun?" Cai-Yun menghela napas lega begitu melihat Yang Jen keluar dari kamarnya. Wanita itu gelisah sepanjang malam sebelumnya. Dia khawatir kalau Yang Jen akan tersinggung dengan masalah ini. Melihat tuannya sudah bangun, Cai-Yun akhirnya merasa lega. "Aku ingin keluar untuk berjalan santai." Yang Jen menyapa Cai-Yun dan pergi seakan tidak ada masalah yang terjadi. Pemuda itu berjalan melewati kediaman yang dengan santai. Semua pembantu membungkuk kepadanya ketika mereka melihatnya. Namun, seseorang bisa tahu kalau mereka tidak berniat melakukannya hanya dengan melihat wajah mereka. Hal itu karena mereka tahu kalau Yang Jen adalah pria yang tak berguna sekarang. Keluarga yang tak akan jatuh ke tangannya di masa depan. Walaupun dialah pemilik kediaman itu, tanpa masa depan, semua orang tidak akan benar-benar memperlakukannya dengan hormat. Namun, Yang Jen tak begitu peduli. Dia tetap akan tersenyum kepada para pembantunya. Terdapat sebuah gedung tinggi dengan 2 lantai di halaman kediaman Yang. Di sekitar gedung itu terdapat banyak penjaga yang ditempatkan di sana. Jelas saja bangunan itu dijaga dengan ketat. Gedung itu adalah perpustakaan keluarga Yang. Dilihat dari namanya pun seseorang bisa tahu kalau perpustakaan itu memiliki semua jenis buku di dalamnya. Terdapat buku-buku yang mencatat berbagai macam peristiwa sekaligus segala jenis teknik praktik yang telah diperoleh keluarga Yang selama bertahun-tahun. Itulah alasan mengapa perpustakaan itu dijaga dengan ketat. Melihat seseorang datang, para penjaga perpustakaan menjadi waspada dengan seketika. Namun, mereka terkaget saat mereka melihat orang itu adalah Yang Jen. "Putra tertua keluarga Yang, kenapa dia ke sini?" Para penjaga itu bertanya-tanya. Jika mereka datang 2 tahun yang lalu, mereka takkan pernah terkejut sebab Yang Jen merupakan seorang penggila kultivasi pada saat itu. Dia akan terus berkultivasi selama dia tidak sedang makan ataupun tidur. Dia juga akan selalu datang ke perpustakaan hampir setiap harinya. Namun, ketika pembuluh tali pemuda itu rusak 2 tahun silam,
Perpustakaan itu menjadi tempat yang terlarang baginya. Tak seorang penjaga yang pernah melihatnya datang ke sana lagi. Mereka mengira Yang Jen tidak akan pernah menginjakan kakinya lagi di sana seumur hidupnya. Mereka tak menduga akan berpapasan dengannya lagi hari ini. Yang Jen berjalan masuk ke perpustakaan itu tanpa mengacuhkan pandangan aneh yang diberikan para penjaga. Sudah waktunya baginya untuk mencari sebuah teknik praktik. Pemulihan pembuluh tali pemuda itu akan segera berakhir. Yang Jen akhirnya akan segera mampu berkultivasi lagi. Dia dulu memiliki teknik panduan Raja Manusia. Tetapi teknik praktik ini menimbulkan kegemparan di kehidupannya yang sebelumnya dan juga penyebab kematiannya. Jika orang-orang tahu tentang dirinya di kehidupan ini, maka dia akan segera terjerat masalah lagi. Oleh karenanya, dia membutuhkan teknik praktik lain sebagai kedok. Teknik api merah, teknik kerbau, teknik ular. Yang Jen berjalan menuju daerah penyimpanan buku-buku teknik praktik dan memandanginya satu persatu. Namun, dia tidak terlihat senang. Semua buku itu hanyalah buku teknik praktik biasa, tak ada satupun yang istimewa. Sebagian besar teknik praktik yang ada di sana sangatlah populer di kalangan orang biasa. Maka dari itu, orang-orang akan tahu kalau dia menggunakan teknik itu atau tidak. Teknik itu tidak akan menjadi kedok yang efektif baginya. Oh, apa ini? Tepat saat Yang Jen merasa cemas mencari cara menemukan teknik praktik yang belum pernah digunakan oleh orang luar dan yang akan membuatnya dicurigai orang lain. Sebuah buku di bawah kaki meja menarik perhatiannya. Bab